Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah, itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Pokoknya kalau ada ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum wa'udu lahum kullah marsad. Sudah hafalnya ayat itu saja. Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladzina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum ya min haitsu akhrajukum. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi, kita musuhi, ada zimmi, ada muahad, ada musta'man. Itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi, tidak semuanya zimmi, tidak semuanya muahad, tidak semuanya musta'man. Kalau harbi oke, kita perang, kalau zimmi ya kita bina. Kalau muahad ya sesuai perjanjian kita, kompensasinya apa, MOU-nya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu tema. Apa buktinya Gus kalau orang tertentu tidak kena hisab? Ya buktinya tadi misalnya innalladzina qalu rabbuna Allahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru. Mungkar nakir adalah malaikat penakut, membawa ketakutan. Sementara para wali ini jelas malaikat kena konstitusi, malaikat harus mengatakan ke para wali alla takhafu wa la tahzanu. Makna tafsir itu memaknai atau menduga apa yang dikehendaki Allah. Tentu itu sulit. Satu, bahwa faktanya kita sudah tidak bisa komunikasi dengan Allah karena tidak ada wahyu lagi. Sehingga dari kehati-hatian ini pernah suatu saat Abu Bakar ditanya, ma makna abban fi qaulihi ta'ala wa faqihatan wa abba. Beliau menjawab, saya tidak lagi pantas hidup di atas bumi, di bawah naungan langit, jika saya mengatakan naqulu fil Quran, jika saya harus berpendapat tentang Quran apa yang tidak saya ketahui. Itu kehati-hatian yang dilakukan Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq. Tapi teori ini berbanding paradok, berbanding ekstrim ketika bahwa Quran itu diturunkan itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Kedua sebagai bayanan, sebagai penjelas. Dan ini yang saya yakini, kalau sebagai penjelas, Quran itu harus jelas sekali dan bisa menjelaskan. Dan Quran mensifati dirinya wal kitabil mubin, demi kitab yang memberi penjelasan. Sehingga dari sudut ini orang kafir pun mungkin memahami Quran. Dan menurut saya orang kafir pun bisa paham Quran. Kalau Ahok itu melintir Quran, tidak memahami Quran, Pak. Senok Horgonyo itu melintir Quran tapi tidak memahami Quran. Tapi bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir itu ya. Logikanya gampang begini, kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Ketika Quran turun, itu pendengarnya itu udah ada yang muslim, belum ada santri Kewagian, nggak ada santri Lirboyo, udah ada santri Sarang. Pendengarnya itu non muslim. Nah ini sampai nangan-nangan, ketika Quran turun tuh pendengarnya muslim atau non muslim? Non muslim. Andai kan Quran itu turun tidak difahami orang kafir, maka lalu objeknya siapa, sasarannya siapa? Nah sebab itu akan aneh kalau kita yang mondok misalnya ngaji Edkor, ngaji Alfiyah, ngaji Ulumul Quran apa saja, kemudian Anda tidak paham Quran, padahal orang kafir saja bisa paham. Nah ini tantangan bagi kita. Sing kafir iso paham Quran, masa kita santri tidak paham Quran. Makanya begini, di antara awal-awal periode Makkiyah ada surat disebut Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad ya ayyuhal kafirun. Karena mukhotobnya atau lawan dialeknya Nabi adalah orang-orang apa? Kafir. Mereka paham ketika dijelaskan Quran, paham.
Dan sebagian mereka menjadi mukmin karena paham. Itu termasuk isi makalah yang saya utarakan di sini. Mereka tanya, ya Muhammad, siflana robbak, amin dahabin, amin nuhasin, amin hajarin. Karena orang kafir jahiliyah itu punya tren, yang namanya Tuhan itu fisik. Mereka punya Lata, punya Uzza, punya Hubal. Sehingga kalau Tuhan-Tuhan kita ini dari batu Muhammad, katanya Anda punya Tuhan yang berbeda. Lalu Tuhan Anda ini dari emas atau dari perak. Turunlah ayat Qul huwallahu ahad Allahus somad. Lagi-lagi mukhatabnya adalah orang kafir. Makanya ini juga akhirnya jadi ilmu madhab, ilmu tentang firqah-firqah dalam Islam. Bahwa kesalahan terbesar orang Khawarij sebagaimana yang dikutip Imam Bukhari, nanti saya mencari di juz 4 atau di juz 3, pokoknya di bab Babu Qitalil Khawarij, karena Imam Bukhari punya adat diulang-ulang. Kata Ibnu Umar yang dikutip Imam Bukhari, innahum intolaku ila ayatin nazalat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang-orang Khawarij, atau kalau sekarang orang-orang radikalisme, itu meneliti Quran, kemudian ketika ada kriteria manusia-manusia tertentu itu dianggap itu kenanya orang Islam, korbannya orang Islam. Padahal awal mula ayat ini turun untuk orang kafir atau kritikan pada orang kafir. Ini cilaka betul. Karena logikanya seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, ketika Quran turun ini nggak ada orang Islam, yang ada orang kafir. Jika mukhatabnya adalah orang kafir. Tapi ayat-ayat ini nanti dipakai Khawarij untuk mengcounter orang Islam, sehingga mereka mudah mengkafirkan kita karena pakai ayat yang dari awal Allah mengkafirkan orang kafir, sekarang ayat itu dipakai mengkafirkan orang Islam. Ini saking gebleknya orang apa? Khawarij. Makanya kata kitab Fathul Bari yang menyarai Bukhari itu, yang mendorong orang Khawarij seperti itu adalah jahluhum bisyariah. Memang mereka benar-benar bodoh, benar-benar goblok. Misalnya kita kiai atau kita ma'arif atau kita santri atau kita orang soleh, kemudian kita tidak bisa melakukan apa yang kita katakan, terus kita oke lah, kita kena kritik misalnya atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab. Terus kita katanya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, terus dikritik dengan ayat itu mestinya tidak tepat. Karena itu asbabun nuzulnya adalah orang-orang Yahudi, karena tahu bahwa sifat Rasulullah itu ada di Taurat, mereka menyuruh keluarganya itu masuk Islam, tapi mereka sendiri tidak mau Islam. Kemudian turunlah ayat atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun. Sekarang perbandingannya begini, misalnya ada orang Islam, taruh saja Zaid itu maling, ya maling, konsisten dia maling yang sampai tua. Terus menurut Anda Zaid yang muslim ini, muslim, Zaid itu muslim tapi maling, jangan bilang maling tapi muslim, dia itu ya. Kemudian Zaid bilang ke anaknya, "Cung, kowe aja dadi maling, dadi santri sing soleh, sing maling bapak tok." Ndak, ini menurut analisis usul fikih, ngomongnya Zaid itu benar apa salah? Benar kan? Nasihatnya ya benar, ngomongnya juga benar. Kamu tidak bisa ngeritik Zaid, kamu bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, tidak bisa. Fa'innal amro bil ma'ruf wajib, wal qawla bil ma'ruf ya wajib, wal qawla bil haqqi ya wajib. Jadi itu hal yang berbeda. Misalnya fa'innal amro bil ma'rufi wajibun, memerintahkan barang baik itu baik. Wa innal qawla bil haqqi ya wajib, mengatakan yang hak itu ya wajib. Berarti Zaid tetap kena khitab, kamu harus nasihati anak secara benar, kamu juga harus ngomong hukum secara benar. Lalu ketika Zaid ngomong hukum secara benar, cung ojo maling, maling itu dosa, cung ojo nerusno profesine bapak maling, maling itu tidak benar. Dia berarti sudah melakukan dua kebenaran, yaitu ngomongnya benar, nasihatnya benar. Dia salah, perilakunya tetap maling. Tapi jangan karena dia maling lalu omongannya enggak salah juga, berarti salahnya malah tiga. Makanya ini pentingnya ngaji sama ulama, sama ahli usul fikih. Jadi tidak bisa dicampur adukkan.
Zaid gagal dalam perilaku, tapi jangan gagal lagi di nasihat. Nanti kalau dia ada nasihati, maka anaknya terus maling, alasannya niru bapaknya. Karena bapaknya kalau mau nasihati nanti disemprit sama santri-santri, Pak, sama oleh nasihati anak rasa maling sama dewi maling. Oh, tidak bisa cara usul fikih itu malah yudroku kulluh, la yudroku napa? Kulluh, atau bahasa populernya al-maisur la yasqutu bil maksur. Misalnya kita sebagai kiai hanya bisa takrib, hanya bisa jurumiyah. Apa muda Fatul Mu'in si abote bulet, maknanya bulet. Kamu tidak boleh ngomong gini, Cong, kowe sebagai muridku kudu nurut aku. Nak gurumu goblok tok takrib, kowe tok takrib wae. Gak oleh ngelangkai guru, gak sopan gitu misalnya gitu. Gak boleh gitu. Tetap kita ngomong, Cong, kowe aja koyo aku. Kowe kudu alim Fatul Mu'in, alim Fatul Wahab. Karena tidak bisa protes, Pak Guru sendiri tidak bisa. Kebenaran tetap sebagai kebenaran, meskipun kita tidak kuat melakukan atau tidak bisa melakukan. Lagi-lagi ayat itu sebenarnya ada untuk kita, untuk orang Yahudi, ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab. Sebab itu istidlal dengan Quran itu memang resikonya tinggi kalau tidak bagi mutabakhir, karena ya itu tadi. Ini harus ada pengetahuan yang luas tentang asbabun nuzul, tentang kriteria. Nah, kalau terpaksa, saya katakan terpaksa, kalau terpaksa kita itibar itu boleh, tapi itu terpaksa. Bahwa Allah mengkritik orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Tapi itu secara usul fikih itu runyam. Teori ini runyam sekali, fatal. Sama lihat tuh di kitab Bajuri atau di kitab-kitab fikih yang lain. Ketika Sohibil Burdah atau Sohibil Bur'ah itu yang Imam Busiri itu, Muhammad bin Busiri ini salah nama tapi kadung populer. Jadi sebetulnya Imam Busiri itu Sohibil Bur'ah, bukan Sohibil Burdah, tapi kadung terkenal Burdah, kita ikut-ikutan apa? Burdah. Imam Busiri itu ngeluh, saya ini orang yang banyak kesalahan. Di antara salah saya adalah saya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Yaitu saya ngomong misalnya orang supaya tahajud, saya tidak tahajud. Saya ngomong orang supaya sholat sunat, saya nggak pernah sholat sunat. Itu sarahnya itu yang menyarai itu kan Imam Bajuri itu yang sarah Burdah. Itu mengkritik begini. Kalau Anda ngendikan itu fi ma'radi dzammin nafsi, yaitu dalam konteks Anda mengkritik diri sendiri, oke. Tapi omongan Anda salah. Karena secara usul fikih fatal. Fatalnya begini. Misalnya saya nggak pernah tahajud, ya mungkin itu nyata, mungkin itu nyata. Apakah kemudian saya tidak boleh mengatakan at-tahajjudu sunnatun? Apa saya diwajibkan diam hanya karena saya tidak pernah tahajud, terus saya seorang kiai yang haram mengatakan at-tahajjud sunnatun? Saya harus tetap mengatakan kalau tahajud itu sunnah. Saya kalau punya santri terus saya bilang, Cung, napas nganggur yuk tahajud itu sunat. Karena mengatakan kebaikan pasti bagian dari kebaikan itu sendiri. Makanya kata Imam Bajuri, fakaifa yakunul amru bil ma'rufi madmuman. Bagaimana mungkin sesuatu yang jelas baik karena memerintahkan kebaikan madmuman menjadi sesuatu yang tercela hanya karena mengatakan tidak melakukan. Fa innal fi'la ya amrun wal hukmu ya amrun akhar. Itu beda. Jangan karena Anda tidak minum teh karena diabetes, terus Anda kalau ada tamu tidak disuguhi teh. Karena saya sendiri tidak minum teh. Wah ya repot kalau gitu. Nah itu lagi-lagi tadi orang Khawarij salah ketika mengartikan ayat yang harusnya objek kritiknya itu orang kafir, kemudian karena Quran lama sekali dibaca orang Islam sampai orang itu lupa kalau Quran awalnya turun diantaranya adalah membenahi akidahnya orang kafir, sehingga korbannya orang Islam. Itu mirip seperti cerita kita ya, santri-santri itu kalau punya musuh itu baca Hizib Nasor. Dulu pengarang Hizib Nasor itu musuhnya orang fasik, sehingga dihizib. Santri ora di musuh wong fasik, duwene kancane dhewe, akhirnya kancane yang kena hizib.
Nah ini penting saya aturkan ya, sama seperti itu. Lama sekali Quran itu hanya dibaca orang Islam dan komunitasnya Muslim, sehingga seakan-akan semua kritikan Quran itu pada orang nopo Islam. Padahal jelas Quran ada kul ya ayyuhal kafirun. Jelas mukhatabnya orang kafir. Sadaqata lakum dinukum waliyadin. Nah ini penting kalau aturakan. Makanya kalau melihat itu, Quran jelas bisa difahami orang kafir. Bahkan banyak orang kafir yang menjadi Muslim karena faham maknanya apa? Faham maknanya Quran. Itu jelas sekali. Itu masyhur sekali dialeknya Nabi dengan Walid bin Mughirah, dengan Utbah, dengan banyak sekali, termasuk dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu menyewa namanya Musailamah Al-Kadzab. Kalau di sini umumnya baca Musailamah apa Musailimah? Trennya di sini pakai fathah ya. Itu entah ya, nggak tahu saya yang masalah yang mana itu. Karena memang kalau dalam ilmu riwayat itu sekali salah baca itu kasus betul, kayak Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib itu ketika beliau sugeng itu kalau dipanggil Sa'id bin Musayyab itu marah besar. Karena maknanya Sa'id al-Musayyab itu yang ditawan. Makanya beliau bilang sayyabatni Irak wa anal Musayyib. Orang Irak mengatakan saya ini ditawan, sebenarnya saya yang menawan mereka. Tapi al-masyhur itu dibaca Sa'id bin Musayyab. Padahal dia tidak mau dipanggil Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Musayyab. Karena nama ini penting. Pentingnya begini. Ini kata Rasulullah kalau sedang guyon, kata Nabi, mbok kamu itu sekali-kali mikir, kenapa saya ini diberi nama Allah Muhammad, katanya. Ini hadis sahih di Bukhari, ada di Kitabul Adab. Banyak loh tak ini. Kenapa ya Rasulullah? Allah ku senang bingung wong kafir, kata Rasulullah. Karena Abu Jahal kalau manggil saya jadi bingung. Itu kalau orang Arab kan pasti tahu maknanya. Muhammad maknanya orang yang terpuji. Sehingga kalau Abu Lahab ngomong itu jadi paradok. Hei orang yang terpuji, kamu bohong. Kan jadi aneh. Ya Muhammad kadzabta. Hei Muhammad kamu bohong. Kalau diterjemahkan hei orang terpuji, kamu bohong. Nah, itu akhirnya sahabat tertawa-tawa. Karena cik pinter ya pangeran milih nama kamu ya Rasulullah. Karena ini bingungkan musuh itu. Makanya kalau kamu udah anak kiai, itu anak kamu panggil, namakan saja Agus, pasti satu pondok manggil Gus semua. Nah, itu aman itu. Oh itu mbok yang nggak seneng tetap panggil Gus. Karena kalau untuk Gus putra kiai kan butuh di bapak kiai, kan bapak kadung ra kiai itu kan, itu ada triknya, itu anaknya dinamain Agus. Nah itu Rasulullah itu sudah dipilih sedemikian rupa oleh Allah, perilakunya benar, ahwalnya benar, sak namanya juga benar. Sehingga ketika Abu Jahal, Abu Lahab tahu bahwa nama Muhammad ini problem, karena ini madah itu memuji. Sehingga mereka kalau mencari Muhammad itu bilang ainal madhmum, mana orang yang tercela. Terus orang-orang Quraisy tidak paham, kamu nyari siapa. Akhirnya mereka bilang anak atubu Muhammad, dan saya cari Muhammad. Akhirnya bilang Muhammad lagi. Nah, itu. Nah, Quran juga main di ranah nama. Sehingga Abu Jahal itu namanya kan Abul Hakam. Orang Islam dari awal memanggil Abu Jahal. Karena kalau sampai kita manggil Abul Hakam, kita akan mengalami paradok. Ya Abul Hakam, hei bapak dari semua kebijakan, kamu begini kan kacau. Makanya itu dari sini orang nggak boleh salah apa? Salah nama. Ini penting kalau aturakan, karena kadang menganalisis Quran itu satu bilisanin arabi mubin. Kata Imam Syafi'i, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabi mubin. Di antara, kata Imam Syafi'i ini, di antara aturan pokok memahami Quran adalah dia malian bil arabiyah, dia sangat-sangat menguasai bahasa Arab. Itu masyhur dalam dialek Imam Syafi'i. Saman kalau ngaji takrib atau Fathul Mu'in, syarat sahnya tayamum lil musafir itu apa? Tolabul ma', mencari apa? Air. Sampai kalau di takrib dicontohkan, kalau di tempat atas nyari ke bawah, kalau ke bawah nyari ke atas. Imam Syafi'i ditanya, kaifa taqulu bi syartit tolab, bagaimana anda berpendapat bahwa tolabul ma' itu wajib
untuk menjadi sahnya tayamum. Terus Imam Syafi'i faqara'a falam tajidu ma'an, kamu pergi kemudian falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Terus Imam Syafi'i mengatakan la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif, katanya. Orang yang nggak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan lam yajid, tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Padahal Quran bilang kamu pergi kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan itu berarti harus mencari dulu baru dikatakan lam yajid, tidak menemukan. Kalau tidak pernah mencari namanya tidak tahu. Hanya gitu tok itu jadi ilmu bahwa thalabul ma itu wajib karena Allah mengatakan falam tajidu ma'an la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Orang dikatakan tidak menemukan berarti setelah mencari kemudian kesimpulannya tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya apa? Tidak tahu. Nah, dari sini Imam Syafi'i istidlal wajib thalabul ma. Ini namanya malian bil arabiyah. Dia menguasai bahasa Arab. Begitu juga ulama-ulama sufi. Itu ada cerita Aba Yazid Al-Bustami, itu ada muridnya baca ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara. Orang-orang takwa itu digiring menuju surga. Itu dia nangis. Muridnya kaget. Ini guru saya tidak benar, ini ada cerita surga tapi dia malah nangis karena ayatnya itu digiring. Terus kata Abu Yazid, mereka itu di mana saja, masa ke surga butuh digiring? Ke surga itu kan nikmat, ngapain butuh digiring? Saya tidak mau, kata dia. Abu Yazid itu gak mau digiring ke surga, itu gak mau. Muridnya kan tambah kaget, memangnya mau neraka kan, itu pikirannya itu. Ternyata beliau jawabnya sederhana, saya pas itu sudah dekat sama Allah sehingga tidak perlu digiring. Kemudian saya sudah panitia kiamat pas itu, jadi gak perlu digiring. Nah ini nanti penting jadi satu aturan ilmu ulumul Quran. Saya di rumah itu istiqomah ngajar Qawaidul Asasiyahnya Said Muhammad yang dulu ditulis abahnya Zubdatul Itqan oleh Said Alawi. Kemudian Zubdatul Itqan itu tentu dari kitab Itqan. Terus Said Alawi dulu ngarang kitab Faidul Khobir, sarannya Faidul Khobir sama Sayyid Muhsin Al-Musawab. Dulu dari Padang tapi hidupnya di Mekah. Saya dulu talaki sama Mbah Mun. Itu ternyata ada ayatnya, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Sekarang sampean saya tanya, menurut Anda semua orang kena hisab enggak? Enggak, sampean jawab saja. Menurut Anda ketika di mahsyar semua orang kena hisab apa enggak? Pasti kita menjawab iya. Tapi kata Said Muhammad, itu keliru. Enggak kebayang orang seperti Nabi kena hisab. Pasti yang kena hisab itu orang-orang yang enggak jelas. Nah, misalnya Nabi jelas baiknya, harusnya ya langsung nggak kena hisab. Karena tidak mungkin seorang saksi kok diaudit, tidak mungkin. Lo saksi itu di pengadilan kan nggak tersangka, nggak terdakwa, dia tidak boleh diintervensi oleh hakim. Nah, Rasulullah ketika kiamat, ketika fil mahsyar, fi faslil qadha itu jelas, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah sudah dekat Allah, pas mahsyar itu ada Allah, ada Rasulullah, ada Jibril. Kemudian Nabi itu mengidentifikasi, ditanya sama Allah, bener mat ini umatmu? Ya, niki umatmu ya. Kalau yang nggak jelas ya Nabi lama jawabnya. Makanya kamu jangan jadi orang nggak jelas. Nah, itu kalau sekali nggak jelas itu Nabi lama sekali jawab. Nah, artinya begini, yang kena hisab itu meskipun kata Said Muhammad, meskipun zahirul Quran itu menetapkan asbata umumal hisab, tapi zahirnya Quran yang sama juga menafikan hisab. Itu karena nggak mungkin, nggak kebayang kita malaikat berani menghisab afdhalul khalqi. Sama bisa bayangkan malaikat mengaudit Rasulullah SAW, ahabbal khalqi ilallah, kepen cilaka mencet ya. Wong jejer Allah kabeh dinten audit sudah indah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Lalu mungkar nakir juga sama. Sampean bisa bayangkan mungkar nakir tanya Nabi Muhammad. Tesnya susah.
Karena kalau Rasulullah terus ditanya, waman nabiuka, wah itu kan bisa kiamat itu. Paham ya? Makanya kata Sayyid Muhammad, ini kan teman-teman tanya, biar caranya alim tafsirnya saja, caranya satu hafal Quran, dua hafal Sahih Muslim, tiga semua orang sudah mati, tinggal kamu yang alim. Wah itu mesti aman itu. Nah kalau sampean tanya saya, apa buktinya Gus kalau orang tertentu tidak kena hisab? Ya buktinya tadi misalnya innalladzina qalu rabbuna Allahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru. Mungkar nakir adalah malaikat penakut membawa ketakutan. Sementara para wali ini jelas malaikat kena konstitusi, malaikat harus mengatakan ke para wali alla takhafu wala tahzanu. Padahal Nabi tentu sayyidul awli. Para wali saja malaikat kena aturan, kamu harus bilang alla takhafu wala tahzanu wa abshiru. Hei para wali, kamu jangan susah, jangan gentar, kamu harus gembira. Kamu bisa bayangkan misalnya mungkar nakir bawa godok, kata orang kalau dipukul jul sak walang-walang. Kemudian kamu bayangkan Syekh Abdul Qadir ngalami itu, Abdul Hasan Asadali ngalami itu, Abu Yazid Al-Bustami. Kalau itu ngalami gitu semua, ngapain kita jadikan mursyid? Kan sama nasibnya dengan kita. Nah, Zahirul Quran mengatakan asbatal hisabah, tapi Zahirul Quran di ayat yang lain lam yusbit al hisabah. Makanya tadi umumul Quran juga ditaksis dengan muqayyid, yang mutlak ditaksis dengan yang muqayyad, yang mujmal ya sama seperti itu, aturannya seperti itu, ditafsil sama yang mufassal. Sama orang kafir yang jelas, sampean bisa bayangkan malaikat ngaudit Fir'aun, cek kurang penggawean nih, jelas eleke kok di audit. Misalnya Abu Lahab di audit, oh malaikatnya celaka mencet, berarti dia gak percaya sama pernyataan Tuhan tabat yada Abi Lahab. Malaikat kok ngaudit Abu Lahab, mungkin Gusti kula ceke nak menawi wonten api lho ki ora tau ngaji Quran tapi wong ayate tabat yada kok jadi cek. Nah yang seperti ini masuknya kategori ulaikal ladzina, saat terusnya mereka yang kafir bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitos a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jadi ada orang-orang kafir yang jelas kena aturan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jelas kafirnya ya gak kena hisab, yang jelas nabinya, jelas wasinya juga gak kena hisab, yang kena kita di tengah-tengah. Tapi ilmu itu ikut mainstream karena semua orang bilang ada hisab, ya kita ikut-ikutan bilang, ya sudah gitu saja. Tapi kalau aslinya ya rapati percaya. Umumnya uang karena mati ditalkin ya kita melok-melokan nalkin. Tapi kalau kadang ya gak kebayang piye nak wali-wali ditalkin. Makanya ada di dunia wali itu ada cerita Rabi'ah Adawiyah, itu termasuk keramat beliau itu. Kalau Imam Sibawi kan dalam cerita wali kan ditanya marobuka, ngapunten niku man mausul nopo istifham. Wah itu malaikatnya tidak pernah khataman alfiyah kan, repot. Kalau Rabi'ah Adawiyah lebih parah lagi, itu beliau tuh nangis sekeras-kerasnya, nangis terisak-isak, dia tersiksa. Ya Allah, engkau itu zat yang paling saya kenali dan harusnya semua makhluk itu kenal engkau, tapi ini hamba engkau tanya engkau itu siapa ya? Itu kan ini orang aneh kata gitu. Karena Allah itu adharul dzahir, kata sampai Imam Sibawi silakan a'raful ma'arif. Jadi wong ora Allah wis geblek tenan dari Imam Sibawi. Imam Sibawi kan atas nama dia pakar nahwu pertama mengatakan domir paling makrifat di antara 6 isim makrifat, paling makrifat itu domir. Tapi meskipun gitu a'raful ma'arif Allah, yang paling makrifat dari sekian isim makrifat itu Allah. Artinya satu nama yang orang harus kenal semua. Makanya di antara keramat beliau ketika ditanya wong kok ora tau ngaji fikih men ngaji nahwu, gak tahu dia ngaji carane sesuci, carane iddah, tuh gak tahu ngaji nahwu. Terus dia tanya bima fa'ala rabbuka, lalu Allah memperlakukan kamu gimana? Terus kata Imam Sibawi, ghafaroli, Allah mengampuni saya karena saya orang yang mengatakan Allahu a'raful ma'arif.
Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya kalau sampean tanya caranya ilmu alim gimana, ya satu tadi, kalau sampean masih banyak orang hidup, syaratnya kamu harus hafal Quran, hafal hadis, hafal sekian ribu hadis, hafal sekian ulumul Quran. Itu kalau masih banyak orang hidup. Kalau sudah kamu sendiri hidup, ya sudah, pokoknya isokulhu ya salim sendiri, kan nggak ada saingannya ini. Makanya kata Said Muhammad, beliau mengatakan, kita meyakini umumal hisab ya berdasar zahiril Quran, kita menafikan umumal hisab, bahwa hisab hanya yaktasul liqaumin duna qaumin, juga berdasar zahiril Quran. Kita percaya semua mayit ditanya mungkar nangkir ya berdasar zahiril ahadis. Kita tidak mengumumkan teks ini juga berdasar zahiril ahadis, karena malaikat mungkar nakir juga malaikat, berarti dia kena aturan kalau ketemu para wali Allah takhofu wala tahzan. Faham sih kalau maksudnya? Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya aspeknya sampean bisa memulai kalau ingin jadi orang alim tafsir, bisa mulai dari yang mudah saja, yang fikih saja. Makanya kata Imam Ghazali, kenapa Mu'tazilah jadi segoblok itu? Karena dia tertipu oleh umumatul Quran, oleh teks-teks umum. Dia tidak tahu mukhosisnya. Padahal setiap ayat umum itu pasti ada mukhosis. Misalnya begini ya, kalau kamu maknanya fikih saja, contoh yang paling mudah familiar itu fikih ya. Misalnya kita ngaji Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau orang dicerai itu iddahnya itu 3 kali masa nopo suci. Apakah aturan iddah seperti ini hal hadhil iddah amatun likulli mutallaqatin am li mutallaqatin makhsusah? Apa ini semua mutallaqah iddahnya pasti salah satu quru, apa orang tertentu? Ya enggak, asal dia mutallaqah pasti iddahnya salah satu quru. Anda goblok, Anda salah besar. Kalau misalnya yang dicerai adalah orang hamil, iddahnya apa? Salah satu quru apa watil hamli? Watil hamli. Kita butuh ayat lain, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlah. Sama seperti kita ngaji, walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asyra. Asal wanita ditinggal mati suaminya, maka iddahnya 4 bulan 10. Apa semuanya demikian? Enggak. Misalnya orang hamil iddahnya biwatil hamil. Artinya kalau Anda tertipu umumatil Quran, berarti Anda sama dengan menghukumi orang ditolak semua iddahnya salah satu guru. Sama misalnya orang sekarang dalil-dalil wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Kalau berkawan orang kafir, maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi berkawan orang kafir, karena dakwahnya memang sama orang kafir. Lo coba, andai kan sampean hafal Quran, itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan. Coba istilahnya Quran, wadhkur akho'at wa ila adin akhawum huda wa ila samuda akhawum. Terus semua umatnya yang kafir disebut akhawum. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Mereka ya berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa may yatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih, ternyata semua nabi diistilahkan wa ila madyan akhahum syuaiba wa ila adin akhahum huda. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Kalau sampean tanya, lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan wa in kana dasarin fajanibhu suratan. Kalau ada teman buruk jauhi, kalau teman baik temani. Kalau cara usul fikih gampang. Kancanan maling dosa, wong kok kancane maling. Tapi nak dakwai maling apik kan? Aku ora ngancani kok dakwai dandani, selesai kan? Ngancani maling elek, nak dakwai maling apik. Demenan rondo elek, nak didik apik kan, itu seperti itu. Nah, ini penting kalau aturakan. Dan di sini ini makanya NU itu punya sejarah panjang, banyak wali-wali yang jadab, yang coro zahir itu kancanan fasik-fasik. Orang syariat bingung, ini wali kok berteman orang fasik. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah, kalau kamu bahasakan ini binaan, enggak, sama jawab saja. Kalau dibahasakan teman masalah, enggak masalah kan, tapi kalau dibahasakan itu binaan, selesai kan?
Sama, Nabi berkawan orang kafir itu tidak karena berkawan, itu binaan Nabi. Memang Nabi itu jadi Nabi, objeknya adalah mengislamkan orang kafir. Ya berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasarah sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawl. Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Pokoknya kalau ada ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa'udu lahum kulla marsad. Sudah hafalnya ayat itu saja. Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladzina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum yamin haitsu akhrajukum. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi, kita musuhi, ada zimmi, ada muahad, ada musta'man. Itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi, tidak semuanya zimmi, tidak semuanya muahad, tidak semuanya musta'man. Kalau harbi oke, kita perang, kalau zimmi ya kita bina, kalau muahad ya sesuai perjanjian kita, kompensasinya apa, MOU-nya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu tema. Nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir, apalnya ya satu ayat juga. Wah itu kan satu ayat versus satu ayat, itu ngeri. Makanya kalau sama tanya saya, ini katanya di acara ini sama tanya gimana caranya jadi ahli tafsir, ya saya jawab gampang. Dan itu apal Quran, apal hadis, terus apal ulumul Quran. Ya misalnya Nadoman ya Faidul Khobir lah. Kalau kitab Nasar ya minimal itu setengah lanya itkon lah. Kalau nggak lanya-lanya amat ya agak lanya. Karena kitab tafsir itu gampang, teorinya itu mudah sekali. Misalnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, itu sama dengan kayak kaidah fikih. Karena kalau kaidah fikih itu, saya itu pernah dibisui kiai itu, ini kisah nyata itu, dibisui kiai itu pas basul masail. Dulu saya itu masih sering mau basul masail. Tadi mun pensiun mun boten niku. Dulu saya dengan Gus Zofur putrane Mbah Mun itu sering makili Pondok Anwar basul masail fikih. Tapi tidak tahu ceritanya Gus Zofur jadi dokter tafsir, saya juga kok ya tahu-tahu menekuni tafsir. Lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih ya. Makanya saya itu ya kadang eman gitu, karena ini status penting juga. Tapi status fikih itu kadang memang menyesatkan. Karena begini, itu dulu pernah ada basul masail itu begini. Ini kisah nyata ini. Ada desainer baju putri, untuk putri, anak putri. Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk mimman sarro'a as-sayyata? Karena terjadi kasfil aurat. Apa enggak? Rata-rata kalau dia yang khusus-khusus, yang sepus-sepus, desainer itu dosa gara-gara tren pakaian ini wong wedok buka aurat. Tapi kiai-kiai alim yang muda-muda entah saking belingnya, entah saking pinternya tidak tahu. Bilang begini, Pak Yai, yang didesain apa? Ya celana itu. Lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat? Ya nutupi. Lu kan lumayan urun nutupi. Kalau haram ya dicopot, lu kan malah parah itu. Bingung kayak gini. Sampai bilang gini, wah semuanya. Itu kan makanya ini guyon ilmiah. Repotnya ngadepi orang alim muda, itu kan mbok gedingi ku ilmiah, mbok senengi fasik. Ketika kiai yang khusyuk tadi tak tanya, kalau desainer katok seprapat, paham ya? Dia coba yang celana dalam terlalu vulgar gitu, paham ya? Nggak rok saja lah, rok mini misalnya, rok selutut. Sampean jangan ngeres ya, yang rok selutut misalnya. Rok selutut itu desainernya kena hukum haram enggak? Sampean jawab saja. Oh haram dari kiai sepuh, karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kiai muda saya masih ingat betul, saya tanya. Lalu fungsi pakaian itu apa Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian aurat. Kalau Anda haramkan, barang haram itu harus dihilangkan. Nah, itu. Sampai kiai itu setelah acara itu manggil saya, Gus,
Kalau ngakoni jenengan alim tapi itu podo repote. Podo repote nak dalam itu kan terus itu ada perumusan di redaksi keputusan yang dijual itu, yang masail fikihnya kan terus diputuskan, dibukukan. Maaf saya potong sedikit ya. Terima kasih yang setia menonton channel ini. Kalau bila video ini bermanfaat, tolong sekali di-share kepada kerabat terdekat atau teman-teman supaya kita bisa menambah wawasan dalam beragama dan bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita. Share video ini ke semua orang yang kiranya membutuhkan cerahan. Oke, selamat melanjutkan pengajiannya. Terima kasih. Dan saya balik bantah, kalau redaksinya haram, orang nggak pakai rok lah. Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buak wae Gus, pertanyaan itu buak sak jawabannya oke. Jadi kita debat tidak jadi. Ini cerita ilmiah. Makanya sama tidak wajib manut saya ini terlalu ilmiah, jadi tidak baik untuk kehidupan kesalian, kurang baik. Jadi ini, tapi ini ilmu. Tetap kaidahnya fikih ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Jangan kalau tidak bisa nutupi aurat semua, lalu jangan sama sekali. Lunggi kan kaidahnya kan gitu, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Misalnya Anda punya tetangga nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai pakaian muslimah, kamu tidak boleh bilang munisan rakwabinan, tidak bisa. Ma la yudraku kullu ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Makanya ini kita harus hati-hati. Nah bayangkan sekarang orang neliti Quran itu yutraku kullu. Mestinya kalau Anda meneliti radikalisme, ayat yang terkait radikalisme diteliti semua. Ternyata di surat Taubat yang disebut suratus Saif, yang bahkan haram baca bismillah, itu ada ayat wa in ahadum minal musyrikin nastajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Muhammad, kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu, ya harus kamu pelajari hatta yasma'a kalam Allah. Setelah mereka mau belajar, ya ablighu ma'mana thumma ablighu ma'mana, kamu harus menjamin keamanan dia. Itu di surat Taubat, termasuk akhir suratin nazalat, gak mungkin terjadi mansuh. Tapi orang-orang ekstremis lalu pakai faqtulul musyrikin haitsu, apalan itu terus. Yang orang liberal yang menaparin la ikraha fiddin, ya sudah seperti itu. Sing orang-orang ora tegas, ora tau nahi mungkar, ya ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ngono terus. Yang kelompok tukang nahi mungkar, ya ayatnya amen nahi mungkar. Saya tuh heran, kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya. Kenapa sih hafalannya kok pedot itu? Kita yang hafal semua bingung jadi. Jadi akhirnya kita yang pinter anu sing goblok. Karena saya tuh pernah debat sama orang salaf, debat gitu. Setelah saya mengutarakan sekian hadis, ada tuh Pak hadis itu, waduh, harusnya kamu ngaji saya, tidak debat tuh yang level. Kalau nggak level tuh nggak boleh katanya. Itu kan ngeri. Makanya ini penting ya, kalau sampean tanya ingin jadi alim tafsir, ya harus hafal Quran semua. Nah, kalau tidak mungkin yang nunggu orang semua mati baru Anda jadi ahli tafsir, karena tidak ada musuhnya. Tapi saya pastikan orang kafir pun bisa memahami Quran, yaitu tadi hatta yasma'a kalam Allah. Sayyidina Umar tuh masuk Islam tuh gara-gara dengar adiknya baca Toha, ma anzalna alikal qur'ana litashqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu alal arsis tawa. Itu dia ma huwa bikalamil basar, tidak mungkin seperti ini karangan manusia, itu tidak mungkin. Akhirnya dia Islam. Banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran, karena memang notnya sudah unik, makna kualitasnya juga sudah unik, semuanya itu unik, indah. Sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran. Makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sekarang sampai saya tanya, orang sing tabayyana lahumul haq itu orang faham apa orang tidak faham? Mereka orang kafir itu mengingkari Quran, padahal min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah kebenaran nyata.
bagi mereka. Nyata bagi mereka artinya orang kafir paham atau tidak paham? Paham. Cuma mereka punya penyakit hasadam min indianus. Mereka juga kalau ada ayat tentang ahkam yang memberatkan, mereka bilang, "I'ti bi Qur'anin ghairi hada au baddilah." Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat, bu cari Quran yang lain yang enggak tema itu. Mereka sampai memilih tema itu karena paham apa karena tidak paham? Karena paham. Makanya di makalah saya pastikan ngaji tafsir itu gampang karena orang kafir pun bisa. Kalau kasus Ahok itu bukan paham itu melintir, beda. Paham sama melintir itu beda. Wah, itu diterjemah kemenang itu jangan mengangkat kawan orang Islam, bukan ngangkat pemimpin. Ya likinya kalau ngangkat teman saja tidak boleh, apalagi ngangkat pemimpin. Fatal mana berteman sama orang salah sama ngangkat sampean kancanan maling itu apik nak menawa nang andani terus ngangkat, "Hei maling ki pimpinanku." Parah mana? Parah mana? Artinya sama saja ketika diterjemah jangan ngangkat teman, sebetulnya ngangkat pemimpin lebih fatal. Itu kan mafhum aulawiyah, itu kan normal saja. Itu di Quran biasa, misalnya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim. Kamu bilang, "Gus saya tidak makan kok, sepeda motornya tak gasap, tak jual." Yang diharamkan kan makan. Wah ya sarap kalau gitu. Maknanya begini, memakan harta anak yatim artinya ifsad. Ifsad itu merusak. Nak ngono ikhraq, membakar atau mencuri sama dengan makan. Bal asyad, malah kan lebih apa? Lebih apa? Dasar. Jadi yakuluna di situ tuh ba'dul amsilah, sebagian contoh min wujuhil ifsad atau min wujuhil ihlak. Jangan kok karena ayatnya makan, oh yang haram tuh makan, kalau nyuri gak apa-apa. Waya fatal. Itu kan sama dengan santri geblek ketika ada kiai ini, "Cung, kowe mbek bojomu jogeman naboi." Suatu saat istrinya lapor lagi, "Pak Yai sekarang tidak naboi tapi nyadui." Karena naboi itu pakai tangan. Pertama dilaporkan kiainya, "Pak Yai, suami saya itu sering memukulin saya pakai tangan gini. Cung, jogeman naboi bojomu." "Nggih Pak Yai, siap." Suatu saat istrinya lapor, "Pak, tetap benjut, kenapa? Kalau nak ini disadui." Mereka pikirannya sing haram nabok, nak nyaduk halal. Wah itu kan ngajak goblok bareng. Nah masalahnya di usul fikih kasusnya seperti itu. Makanya saya ini kadang ya maliki sekali. Kadang saya itu maliki sekali. Kadang ya. Misalnya begini, saya beri contoh. Ini yang kisah nyata ya. Ada seorang Arabi datang ke Rasulullah. Tadi kan teman-teman minta juga ilmu hadis ya, ini satu paket saja. Itu tadi nanti kalau sampean kasih lalim enggak, itu sudah ada urusan saya tadi. Nunggu orang mati banyak tadi. Kalau nunggu nggak usah nunggu orang mati, sarannya tadi apal tadi. "Ya Rasulullah, ahlaktu." Saya ini orang yang rusak. "Wa ma ahlakaka?" Lalu yang bikin rusak kamu apa? "Qal waqatu imro'ati fina hari Ramadan." Saya menjima istri saya ketika masih siang. Fina hari Ramadan, siang Ramadan. Walhasil Nabi tidak menyuruh hanya kodok, tapi menyuruh kafaroh. Kafarohnya itu merdekakan budak, atau memberi makan 60 orang miskin, atau puasa berapa? Puasa 60 hari. Atau urut, merdekakan budak, atau puasa 60 hari, atau memberi makan sittina miskin. Oke, kita sepakat. Sepakat ya, hadis itu sahih dan diulang-ulang oleh ashabus sunan. Oke, riwayatnya gak masalah. Sekarang kita analisis maknanya. Sekarang sampean saya tanya, kalau anda misalnya sekarang jam berapa ini? Misalnya sekarang jam 9 kurang seperempat Ramadan, terus anda rokok atau anda ngopi, kepengen ngopi terus ngopi tanpa udhurun syar'iin, anda hanya wajib qadha apa bayar kafarah? Tidak, sampean jawab. Rata-rata kiai kita, oh mau wajib qadha Gus karena gak jima. Sing seru kafarah itu nak jima. Karena ngombe kopi be jima beda. Pertanyaannya tuh lucu, ini naik secara fikih masalah. Masalahnya begini, jima bojo itu tidak zina. Jima bojo itu zina apa enggak? Enggak. Berarti dengan makan bedanya apa? Sama kan? Sama-sama amrun mubah, sesuatu yang boleh. Kenapa hukumannya berat? Makanya kata Imam Malik, ndak itu nilainya adalah hadku hurmati Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Makanya kata Imam Malik, siapapun yang makan fina hari Ramadan, iftar apapun fina hari Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin, maka hukumnya sama dengan jima fina hari
Ramadan. Karena sama-sama ihlak ifsad hurmata Ramadan biwiri udrin syari. Loh enggak, ini ilmiah. Kamu enggak harus cocok, tapi otak kamu harus percaya. Loh iya kan, beda kan. Saya secara nafsu enggak cocok, cek berarti. Tapi ilmiah saya setuju. Kalau kiai ngandani itu kan pasti pakai badul amsilah, kan nggak mungkin semua contoh disebut. Dong kowe nak mlaku-mlaku aja geman delok wong wedok iku mari setan. Mboten delok Mbah, nyekel lho malah parah to. Ndak bisa. Makanya ini masalahnya lafat. Ini kembali ke Imam Syafi'i bilisanin arabiyyim mubin. Ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok cawe itu adalah mengungkapkan al-muharramat, bukan mentaksis yang haram itu hanya melihat. Saya ulang lagi ya, ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok itu sing haram, itu semangatnya adalah melawan keharaman, bukan mentaksis yang haram hanya delok. Itu di Quran normal semua, di semua lugat ya biasa. Itu kan sama seperti misalnya seorang bang ngasih uang cucunya, cung tak kayak duit 1.000, cung gue tuku es, terus gue mendingan nak ragu tuku es haram iki kan ngongkon tuku es, lah kepen putumu mati kan nyeben 1.000 gue tuku es. Ya mulai dulu istilahnya nak bangnya ke ibu tuh cung 1.000 gue tuku es, cara wong kuno. Maksudnya gue pokoknya umumnya cacili senane es cuma nyebut. Ya sudah seperti itu. Sama seperti Quran menghentikan begini. Ini memang salate yang fikih dulu, yang pokok-pokok. Di antara yang nggak boleh dikawin adalah wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salah. Kamu tidak boleh menikahi Sri dan Zainab, kakak beradik. Sudah sepakat nggih? Fi nikahin wahid nggak boleh al jam'u bainal ukhtain. Jadi mbaknya kamu kawin, adiknya kamu kawin fi nikahin wahid. Tapi nak ngeduni boleh, berarti kan dengan waktu yang berbeda. Quran hanya menyebut itu. Kemudian Rasulullah zaman Sugeng itu hanya nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha, juga gak boleh menikahi ponaan plus buliknya, baik bulik dari bapak yaitu ammah maupun bulik dari ibu disebut apa? Kholah. Kemudian ulama fikih merasa ada yang kurang, ditambahi lagi. Dua perempuan yang andekan yang satu itu lelaki kok haram nikah, berarti haram jam'u fi nikahin wahid. Misalnya cucu rabibahnya boleh enggak? Enggak boleh kan? Berarti kalau sampai mengumpulkan cucu dan bahnya fi nikahin wahid juga enggak boleh. Tapi orang yang waras itu tidak akan nyalahkan Quran ketika tidak lengkap. Wa antasma'u binal ukhtain ila maqsal, ini tidak lengkap. Yang haram kan tidak hanya jam'u binal ukhtain, termasuk mengumpulkan cucu dan banyak, karena Quran nggak mau dengan logika tidak waras itu, tidak mau. Taruh saja orang itu rata-rata bahnya kan umur 70 tahun, cucunya umur 17 tahun, kebayang nggak kamu nikahi sehingga adik kan boleh bareng, mesti kamu milih bareng. Makanya Quran hanya bakas wa antasma'u final ukhtain, karena yang mungkin masih menggugah selera itu dua. Tapi kalau cucu sama mbahnya itu, kalau ada yang masih selera kan ya sarap itu. Tapi fikih sebagai kaidah tetap menerangkan termasuk yang haram jam'u adalah bainal mar'ati wajab datiha. Paham juga maksudnya? Artinya ketika menyebut itu tidak jaminan merangkum semua hukum, tapi ba'dul amsilah. Fa'inal akila yaktafiya bi isyaratil ba'di, karena orang kalau punya akal diisyaroi sebagian sudah faham. Ini penting kalau aturakan. Jadi ini penting. Nah bayangkan sekarang banyak gerakan-gerakan ahli Quran katanya, tapi nggak memahami ilmu usul fikih. Quran rono ya wis, neng Quran rono cerita harami asu, nak ngono asu yo halal, rono Quran nih. Sing ra ono iku tekem ora Quran iku aneh-aneh. Itu kan sama terus sampean misalnya tadi jam 09.00 Ramadan tambah udhurin sariyin terus mangan mie rokokan. Itu kan melecehkan Ramadan biwiri udhurin
syahrin. Karena melecehkan hurmata Ramadan kena sanksi separah itu. Jangan kamu terus bilang, tapi Nabi hanya bilang masalah jima fina Ramadan. Jima istri itu hukumnya itu tidak zina, hukumnya itu mubah, sama dengan makan. Ini cara madhab Maliki, tapi kita alhamdulillah madhab Syafi'i. Ya itu masalahnya. Berhubung itu menguntungkan sami'na wa ta'na. Itu. Tapi saya sendiri dalam konteks ini, saya itu ya sangat-sangat Syafi'iyah, sangat-sangat Syafi'iyah. Dalam banyak hal sangat-sangat Syafi'iyah. Tapi dalam banyak hal kadang-kadang saya ya Maliki. Ya, itu kan kalau sampean tanya kenapa gitu, ya hikmah baca banyak saja. Karena yang Syafi'i itu ya karena bacanya hanya Syafi'i. Itu bukan fanatik, itu keterbatasan. Jadi itu beda, itu namanya tidak fanatik, itu keterbatasan. Itu beda sekali. Jadi kita harus ngaji yang banyak. Saya termasuk utang ya, sama Imam Syafi'i itu baca kitab Ar-Risalah. Itu kitab yang kadang satu ulama baca sampai 500 kali. Yaitu Imam Syafi'i itu dalam kitab Risalah itu begini, ini termasuk ulumul Quran yang paling penting. Mukadimahnya begini, wan nasu sinfani min awalil amri, wan nasu sinfani. Ketika Rasulullah datang membawa Quran itu manusia hanya ada dua, al kuffar sing dari jenis ahli kitab dan kuffar dari jenis yang tidak ahli kitab. Bahkan tidak ada orang Islam zaman itu. Pertama Nabi jadi Nabi itu adakah pendengar yang Muslim? Kan tidak ada, semuanya ahli kitab. Makanya susah kalau Quran kamu analisis korbannya orang Islam. Tuh kata Ibnu Umar tuh lucu, dulu tuh mukhatabnya tuh orang kafir, jelas kuliah ayyuhal kafir. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum, jelas orang kafir. Karena orang Islam nggak mungkin dikhatabi ubudu rabbakum. Makanya Imam Suyuti kalau nafsir itu ngeper ubudu rabbakum wahiduhu. Tapi kalau mukhatabnya orang Islam, dawimu alal ibadah atau dawimu alat tauhid. Karena dia tahu kalau mukhatabnya orang kafir, ubudu ya masih wahidu. Kalau sudah Islam kok dikhitabi ubudu, mudawamah alal ibadah. Itu saking alimnya Imam Suyuti. Ini saya teruskan. Kalau mukhatabnya itu orang kafir ahli kitab, itu kemungkinannya ya dua cara mereaksi Quran. Yaitu disebut lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul. Jadi lam yakunil ladina kafaru, jelas kafaru itu umum. Kemudian ditafsir kafaru itu ada yang min ahlil kitabi, berarti kafaru yang jenis Yahudi Nasrani. Ada kafaru yang min ahlil kitabi wal musyrikin, kafaru yang jenis musyrikin, yaitu kafir Mekah. Karena cara kaidah nahwu al-atfu yaqtadi taghayyur, kalau ada ataf pasti konteksnya beda. Ja'a Zaidun wa Amrun, berarti Zaid ada Amar, Amar ya tidak bakar. Karena Ja'a Zaidun wa Amrun wa Bakrun, pasti orang ini berbeda. Tidak boleh orang yang sama kamu pakai ataf. Ini sudah clear ya ini ya. Kemudian cara pandang mereka ya beda. Ketika Rasulullah mengajak tauhid, itu ahli kitab tidak masalah. Memang harusnya Tuhan itu satu, tidak masalah bagi ahli kitab. Problem bagi ahli kitab adalah Muhammad itu nabi. Itu kita nggak suka. Kalau Tuhan satu oke, tapi kalau Muhammad nabi tidak oke. Kita bisa jadi nabi, kata mereka, karena mereka merasa nasabnya sampai Ibrahim. Sementara zaman itu mereka sanksi Muhammad itu nasabnya konti, gak jelas. Ini penting kalau aturakan. Sehingga dalam konteks ini Allah menjawab ahli kitab dulu. Ini itu disebut Muhammad itu nasabnya jelas. Ini ku fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Ini saya dengarin. Ibrahim itu jelas pernah ke Mekah. Bukti Ibrahim pernah ke Mekah adalah jejak kaki Ibrahim di makam apa? Makam mereka, artinya buatan kuburan, buatan jejak kaki Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Pun. Kalau Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah nikah di Mekah. Paling tidak punya dzurriyyah di Mekah. Jadi Ismail dibawa ke Mekah. Jelas ayatnya wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ini dengarin ya. Sebab itu saking alimnya berjanji itu beliau tahu betul masalah utama Rasulullah Muhammad adalah disangsikan nasabnya. Sebab itu kita berjanji pertama cerita setelah dia alhamdulillah macam-macam awal mana tadi terus dia bilang wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib. Saat terus ya wa ba'du wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmu Syaibatul Hamdi Humitat fi Soluhus saniyah. Saat terus Ibnu Kusoyin, saat terus Sumiyya bi Kusoyin litaqasi fi biladi Qudu atal
Qasiyah. Karena dia tahu yang masalah bagi Rasulullah itu adalah masalah nasab bagi mereka loh, bagi mereka yang kafir. Terus beliau ngendikan ditutup wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismail nisbatuhu wa mun. Jelas saya Adnan itu pasti puter cucu-cucunya Nabi Ismail. Karena orang Yahudi yang disoal Muhammad itu, kamu itu siapa? Kok tahu-tahu Nabi? Kamu orang Arab. Orang Arab itu tidak pernah ada Nabi. Ya Nabi itu normalnya orang Israel, yaitu turunan Yahudi, karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Allah membuktikan fihi ayatum bayyinatum maqami. Bukti kalau Ibrahim pernah di Mekah adalah jejak kakinya di Mekah, itu dekat Ka'bah. Ini jawaban Allah yang tentang ahli kitab, karena sudah jelimet. Ada ilmu ansab, ada ilmu nasab, ada polemik kitab samawi. Kalau kafir Mekah ini goblok-goblok. Ketika Rasulullah pakai teori tauhid, orang kafir Mekah itu saking gobloknya bilang gini, Muhammad, kita ini urusannya banyak, utang kita banyak, kasus saya banyak, kok Tuhannya satu itu tidak cukup? Yaitu mereka mengatakan aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana Tuhan hanya satu? Urusan kita banyak, masalah kita banyak, Tuhan nggak boleh satu, harus banyak sejumlah urusan kita. Ada Tuhan BPKB, Tuhan macam-macam lah, ada Tuhan kredit, Tuhan kas, macam-macam lah kan? Sesuai sebanyak urusan kita. Mereka tanya aja'alal alihata ilahau wahida, masa Tuhan satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh. Tapi Rasulullah dengan sabarnya, kalau yang seperti ini Allah menjelaskannya beda dengan yang pertama. Karena tadi orang kafir itu bisa min ahlil kitab, bisa wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, ada yang wal musyrikin. Semuanya ini tidak pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak pernah tercerabut dari pikiran mereka, dari mainstream mereka, sampai ada bayyinah. Bayyinah itu kejelasan kebenaran atau benar yang begitu jelas. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Akhirnya Nabi sabar. Saking sabarnya Nabi itu ngomong gini, ya di khalayak umum, mukhatamnya ya kafir semua. Hei saudara-saudara kami suku Quraisy, kita ini sebangsa. Nabi tanya, Muhammad, ajaran kami itu benar karena kamu itu orang yang kita percaya, tapi kali ini anda aneh karena ngajak satu Tuhan. Itu tidak mungkin, urusan kita banyak, satu Tuhan itu tidak mungkin, Tuhan harus banyak. Kita punya 3 aja kurang banyak kan, banyak punya Lata, Uzza, Hubal. Rasulullah dengan sabarnya ngendikan gini, hei kaumku, kalau kamu jadi pembantu, jadi buruh, senang mana punya majikan banyak sama majikan satu. Kalau majikannya banyak, itu perintahnya beda-beda, seleranya beda. Semua harus kamu lakoni, semua harus kamu taklui karena kamu harus nurut. Wah ya repot mat kalau di majikan banyak, ngerepoti mesti. Rasulullah tinggal nimpali, Tuhan kamu itu majikan kamu, kalau Tuhannya banyak, perintahnya ya banyak, seleranya beda-beda. Kamu bingung mbak? Wah ya bingung, ya sudahlah satu aja. Akhirnya mereka masuk Islam. Nah itu disebut Nabi itu fatona, punya kecerdasan artikulatif, kalau menjelaskan itu masuk akal. Nah itu disebut dorobawahu matalar rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal birrojul hal yastiawiyani masalah alhamdulillah. Nah ini penting. Allah membuat satu perumpamaan bagaimana ada satu pembantu yang punya majikan banyak, yang berbeda-beda seleranya, berbeda-beda perintahnya, dengan kalau hanya satu majikan. Apakah sama? Mereka jawab tidak sama, enak punya satu majikan. Begitulah Tuhan kamu, harusnya satu. Jadi artinya gini, kalau kamu ngaji ulumul Quran, kamu harus tahu ini khitab ke kafir. Kafir yang mana? Ahli kitab atau kafir yang musyrik? Nah, sekarang tidak tahu lagi, pokoknya kafir. Makanya kalau orang berdebat mereka itu tidak goblok meneh. Waduh. Makanya sama tidak usah ketularan goblok, sing pun gimpun sing wis goblok ora usah ditambahi mun kathah dan ini pun. Ya karena kita ngaji jelas Qur'annya kan lam yakunil ladzina kafaru, itu masih ada min lil bayaniyah atau min lil bayanil jinsi. Kafaru itu sapa? Siji min ahlil kitab, 2 kafaru sing wal musyrikin. Dua-duanya tidak pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak akan tercerabut dari pikirannya sehingga ada bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatslu sufam. Nah, ketika Nabi menjelaskan asal usul nasabnya bahwa Sayyid Adnan itu ila Ismail, Ismail jelas putra Nabi Ibrahim, mereka terus baru iman karena ada fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim.
Ya jadi saya kira demikian. Nanti kan akhirnya jam itu teman. Oh, ini jam pinten istiwa? Nggih, terus saya pikir niku nggih. Kalau misalnya tadi ada tanya jawab, ya tanya jawab cara ngalim saja kan. Itu lebih realistis. Karena kalau sampean iskal, misalnya saya iskal dengan ini kan malah membingungkan. Kalau kamu terkenal pinter, iskal kita goblok ya. Nah wis pinter kok iskal gitu. Jadi saya niru ilmunya Abu Nawas. Abu Nawas sudah bisa pidato. Gak bisa pidato, suatu saat dipaksa pidato sama khalifah itu. Hei para hadirin, kamu pinter apa goblok? Nah mereka pinter, mau ngandani wong pinter, terus pinter kok juga ngandani gitu. Akhirnya hadirin itu kan karena seneng sama Abu Nawas itu seneng. Ya sudah Abu Nawas, kalau gitu kita goblok. Aku mau mengambil wong goblok. Akhirnya terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Abu Nawas juga bisa pidato, tapi dia tahu saja caranya menyelesaikan masalah. Jadi itu Abu Nawas. Jadi ya orangnya kacau tapi cerdas itu, makanya jadi guyonan. Sebenarnya Abu Nawas itu figur yang nyata, tapi tidak senaif yang diceritakan orang-orang di anekdot itu. Ya, beliau itu orang soleh ketika era Harun Ar-Rasyid. Tapi ya tadi karena banyak cerita yang macam-macam. Ya, Abu Nawas itu makanya ini cerita anekdot, jadi riwayatnya agak jelas tapi lucunya jelas itu. Jadi itu. Dia itu mangkel punya tetangga profesor ahli astronomi. Adiknya itu mau iso omong tok. Abu Nawas mau pinter molak-malik omong kan masyhur itu, dia cerita hari Senin tanggal sekian lihat Abu Nawas di alun-alun mau terbang. Orang lihat semua itu Abu Nawas itu ya sudah di podium ya gitu-gitu tok. Kok nggak mau terbang-terbang? Ya mau itu ya tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bilang Abu Nawas terbang siapa? Abu Nawas mau terbang. Yang namanya mau itu ya tidak. Pernah dia itu lomba sama Harun Ar-Rasyid, siapa paling banyak pengunjung rumahnya di alun-alun. Harun Ar-Rasyid bikin khemah, dia bikin khemah. Tentu cerita ini bohong, yakini ini bohong, makanya ini bohong tenang. Makanya ini anekdot, hanya guyonan. Harun Ar-Rasyid karena dia raja itu ada apel, ada makanan macam-macam. Ya tentu pengunjungnya banyak. Batas akhir itu penilaian jam 12 malam. Abu Nawas tenang, satu pun nggak ada pengunjung, nggak ada makanan, nggak ada apa. Pas jam 12 rumahnya dia, kemahnya dibakar. Orang ke dia semua. Dit menang dia karena jumlahnya. Bahkan Harun Ar-Rasyid itu datang ke kemahnya dia. Karena lombanya kan pengumpulan massa terbanyak. Dit jam 12. Harun Ar-Rasyid pikirannya, santri ya guys, sugoi jajan mesti teko. Pikirannya gitu. Abu Nawas pikirannya beda, jenis ono kebakaran pasti datang. Wis dihitung biaya khemah sama hadiahnya banyak hadiahnya. Yang ahli falak ini punya ilmu yang rasional, yang pintar sekali. Dia ilmuwan bahwa bumi itu bulat-bulat. Nah saya lagi tren meyakini bumi flat nih, yo kacau nih. Mau gara-gara penjelasan sing sepihak. Ini gua nganggur. Lewung ilmuwan kok sentimennya perkara wedi duit. Nggak boleh ilmuwan menyebut sentimen apa? Uang. Akhirnya bumi itu bulat-bulat. Jadi kalau Anda jalan ke timur terus nanti ke titik yang sama. Abu Nawas salah paham karena dia memang nggak ahli sains gitu. Suatu saat si profesor ini kemalingan, malingnya melayu ngetan. Terus minta tolong sama Abu Nawas, kejarlah maling itu. Kemana? Ke timur. Dia ngejar ke barat. Ditanya sama profesor, saya udah bilang larinya maling itu ke timur, kalau kejar ke barat nanti ketemu di titik yang sama. Akhirnya profesor ngerti, oh ngenyek tuh ya, kira itu. Jadi nah khawatir saya nanti kalau santri-santri tidak pinter ilmu terus pilihannya ilmu kayak Abu Nawas, jalan pintas tadi. Karena belajar falak jelimet, belajar faraid apa jelimet, ada aul, ada roh, terus semua ada masalah yang ruwet-ruwet, terus akhirnya mau olah bicara. Nah, ini musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak boleh. Quran tidak mengajarkan itu. Quran tetap mengajarkan ilmu meskipun ada nilai seninya. Ya tadi nilai seni tadi misalnya Allah mencontohkan daraba wa masalah rajulan fihi syuraka. Terus kedua uniknya Quran itu begini.
Setelah dipikir itu nyata-nyata lebih detail. Misalnya begini, ketika Allah mencontohkan ba'udah itu nyamuk, itu orang-orang kafir itu bilang gini, ya Muhammad, Tuhan Anda kehilangan stok ilmiah sehingga contoh itu enggak yang dahsyat tapi sekedar nyamuk. Wong nyamuk kok digawe contoh. Ya contoh itu dinosaurus, tak jerapah, tak apalah yang keren itu. Mosok contoh apa? Nyamuk. Terus Allah menjelaskan innallaha la yastahi ayyadriban apa? Mathalam ma. Contoh apa saja? Apa saja itu ditafsiri ba'udatan fama fawqaha, entah itu nyamuk, fama fawqaha, atau yang di atasnya nyamuk. Maksudnya di atasnya itu fil killah atau fisighor, atau yang di atas nyamuk. Yang lebih kecil ketimbang nyamuk. Sekarang saya contohkan kata Rasulullah, contoh yang kecil saja. Nggak usah bikin nyawa, nggak usah, itu terlalu mustahil. Seorang pemahat patung, kamu pesen, Pak, aku gak eno patung gajah, mesti muni sanggup. Tak muni, Pak, gak eno patung gajah, ukurannya ya semestinya gajah. Oke. Tapi Pak, aku gak eno patung nyamuk, ukurannya ya sak nyamuk. Kira-kira sanggup apa enggak? Artinya ketika Allah gawe nyamuk itu lebih sulit ketimbang gawe gajah apa lebih mudah? Lebih sulit. Karena nyamuk yang sudah kecil, dia punya alat kelamin terus seberapa juga? Alat kelaminnya juga tetap harus ada lubangnya, terus seberapa juga? Temen saya malah ada yang cangkem elek bilang gini, lalu ya punya kuman, kumannya seberapa? Nah ini pentingnya ngaji akal. Kamu jangan hanya bilang, wow dinosaurus, jerapah, seru nyamuk. Nah karena orang sudah ada itibar dengan nyamuk, didatangkanlah nyamuk banyak. Sebenarnya nyamuk banyak itu mergo mangkel, gak diperhatikan itu. Terus. Nah ini saya tahadus bin Emat, istri saya itu sering protes. Istri saya kalau manggil saya Gus karena orang Jawa Timur, itu sama-sama jagongan itu, saya itu tidak pati sering digigit, namun ya digigit tidak sesering sampean, itu jelas. Terus saya tanya, Gus punya doa apa, kenapa tidak pati begitu digigit nyamuk? Saya bilang, karena saya sudah tahu hikmahnya nyamuk. Jadi harusnya dia sudah tidak nyerang saya, kata saya itu. Makanya ini ijazah, agak mandi salah sampean itu. Karena tadi logika yang terbangun gitu. Kalau Allah bikin gajah, melubangi belalai gajah itu masih masuk akal. Bahkan saat kita bikin patung masih bisa. Tapi kata di nyamuk itu sudah kecil, harus punya usus, harus punya alat kelamin, harus punya telur. Telurnya juga detail lagi. Ini disebut innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ba'udah. Sehingga ba'udah di mata ahli tafsir, di mata ulama ini contoh yang luar biasa. Tapi di mata orang-orang yang nggak senang mikir, kok terima nyamuk itu. Makanya saya minta kangkang di sini bisa makan itu harus syukur. Makan itu luar biasa. Saya itu sering nyontohkan di Jogja ini. Saya punya teman sakit, kalau nggak ada obat dari Belanda itu mati. Kalau ini nggak dapat obat bagus dari Belanda atau dari Jerman itu meninggal. Berapa bulan lagi matinya? 3 bulan. Kalau nggak sampai dapat obat mati 3 bulan. Oh masih mati obat yang di Jogja, apa itu makan atau minum? Kalau orang tidak minum tidak sampai 3 bulan sudah mati. Boy orang itu mikir seperti itu. Tapi kita ini kalau obat dari Jerman, dari Belanda itu hebat. Kalau enggak kita mati sebulan lagi, 3 bulan lagi. Allah bikin obat pada kita tiap hari, yaitu kita bisa makan, bisa minum. Itu kalau sekali nggak makan 5 hari bisa mati sama. Tapi kita karena ngakan itu hal yang biasa, nak duit iso utang, terus dianggap biasa. Ini kalau ulama masalah besar. Punya otak seburuk itu masalah besar bagi ulama. Sehingga Allah tidak malu ketika ngendikan kulu wasrobu, tidak malu karena makan ini urgen, sangat penting. Dan Allah tidak malu meskipun Quran itu temanya kelas tinggi, biasa Allah ngitakan dong kowe iku kulu min thayyibati ma razaqnakum, kamu makan lah. Karena minum obat itu kebutuhan kita ketika sakit. Tapi kalau makan adalah kebutuhan kita sihatan wasukman, saat sakit maupun saat sehat. Nah, kalau Anda dengan kualitas ini, ketika Allah membicarakan makanan, itu Anda akan respect sama Allah, karena memang ini urgen, betul. Tapi kalau Anda cara berpikir gini, hanya cari goro ibal ilmu yang aneh, yang seru, kamu baca ayat itu akan menjadi biasa-biasa saja. Dan itu masalah bagi mahabbah Anda pada Al-Quranul Karim. Maaf saya potong sedikit ya. Terima kasih yang setia menonton channel ini. Kalau
Bila video ini bermanfaat, tolong sekali di-share kepada kerabat terdekat atau teman-teman supaya kita bisa menambah wawasan dalam beragama dan bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita. Share video ini ke semua orang yang kiranya membutuhkan cerahan. Oke, selamat melanjutkan pengajiannya. Ya saya kira demikian, terus mangke saya pikir tidak etis kan ini Jumat nanti sing biasa itikaf nanti terganggu, nanti saya ada problem ya. Kalau ada tanya jawab ya saya mohon tadi ya, karena ini zaman akhir saya memang butuh sekali. Kenapa saya mau datang? Satu, hormat Kiai Hanan. Dua, saya memang ingin banyak mufassir lagi, jangan hanya lewat baca terjemah kemudian merasa menjadi ahli apa Quran atau ahli tafsir. Itu musibah besar itu, masalah besar itu. Ya pokoknya saya mohon lah ya, misalnya orang kafir, kamu cari saja orang kafir, ternyata ada yang harbi, ada yang dhimmi, ada yang mu'ahad, ada yang musta'man. Lalu dalam tarik ada kafir Yahudi, kafir Nasrani, kafir ahli kitab. Kalau di fikih ada kafir yang lahum kitabun, ada yang tidak lahum kitabun. Kalau yang lahum kitabun disebut ini kitabiah kholiso, yang tidak itu kan berbeda-beda di fikih, boleh nikahnya ndak, khilu dhabihatihim atau tidak, itu kan detail sekali. Makanya saya mohon ini latihan detail. Oke, sampean tetap ngaji, sering khatam itu bagus karena mengumpulkan semua ilmu. Tapi sampean harus menganalisis secara apa? Saya dulu ngaji Mbah Mun Muslim ya kilatan, tapi saya ngapalkan sama Gus Subab. Gus Subab putrane Mbah Mun, dulu muridnya Said Muhammad. Saya itu tak pelajari lagi di rumah, tak analisis lagi setelah besar sampai sekarang, karena ya itu beda. Kita selalu Rabbi zidni apa? Ilmu. Misalnya begini contohnya, contoh. Kita mungkin tahu maknanya ayat tertentu itu begini. Misalnya begini. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun, jika kamu datang ke Fir'aun, maka kalau ngomong, kalau dakwah itu qaulal layyinan, dengan dakwah yang halus. Nggih, qaulal layyinan. Ini bagi yang ekstremis harus baca dialek ini. Ini kisah nyata yang diceritakan Habib Zain bin Semit ketika ngarang Al-Manhajus Sawi, juga diulang-ulang di beberapa kitab. Suatu saat ada ustadz corong Jawa Kemelindi datang ke Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini Banil Abbas, termasuk zuriyahnya Abdullah bin Abbas. Karena Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah tentu salahnya banyak ya, namanya pejabat pasti salahnya banyak. Meskipun kebaikannya juga banyak, tapi salahnya juga banyak. Kalau kita kan tidak pejabat, salahnya ada banyak, tapi prestasinya juga ada banyak. Ya kan, misalnya ada tamu Raja Salman katanya hormat tamu wajib, kamu kan tidak bisa hormat karena dia juga tidak mau dihormati kita kan. Nah terus si ustadz tadi datang begini, saya itu masih hafal teksnya, ya Amirul Mukminin, inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna ala nafsika fi nafsika aliyya syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, tapi saya maaf sekali karena nasihat saya ini kasar sekali. Musyaddid itu kasar, keras. Fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an, saya mohon jangan dimasukkan hati lah. Terjemah bebasnya jangan masukkan hati. Katanya Harun Rasyid langsung marah. Uskut ya jahil, kamu itu ustadz bodoh, kamu tidak boleh keras sama saya. Dia masih bantah, saya keras sama Anda karena Anda salahnya banyak. Terus apa kata Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyinan. Allah mengutus orang yang jelas lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dengan ustadz ini baik mana? Tidak, sama jawab saja. Baik Nabi Musa kan. Ilaman huwa syarrun minni. Fir'aun dengan Harun Ar-Rasyid buruk mana? Buruk Fir'aun. Itu saja masih dengan etika faqula lahu qaulal layyinan. Musa dan Harun kamu harus sopan. Tidak wae Fir'aun wajib sopan, tidak wae aku ora sopan. Nah, ini sudah iktibar dari terjemah netral atau terjemah yang datar, bahwa Allah ngutus Musa dan Harun ke Fir'aun, dan Musa dan Harun diharuskan qaulal layyinan. Tapi menjadi energi mafhum yang luar biasa. Nak dakwai Fir'aun wae qaulan layyinan, apa maneh dakwai podo-podo mukmin. Makanya kata Harun Rasyid, uskut ya jahil, inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyinan.
Saya berkali-kali kalau acara di Pondok Hajan sering bilang, berteman orang fasik itu tidak boleh. Wa ingkana dasarin fajan dibu suratan. Kalau berteman orang fasik itu nggak boleh, karena nanti ketularan fasik. Tapi kalau dibalik, pertanyaannya dibalik, Mbah niki membina orang fasik. Dan di antara membina tentu prosesnya itu berkawan macam-macam. Kalau dibalik itu menjadi haram apa halal? Bukan dibahasakan berteman orang fasik, tapi membina orang fasik. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita itu banyak. Saya berharap ulumul Quran di sini sampai yang seperti itu. Saya beberapa kali belajar kitab Hayatus Sahabah. Di situ ada satu aplikasi ahkam Al-Quran, baik yang fiqhud dakwah maupun fiqhul ahkam. Saya di situ yang paling saya kenang adalah cerita-cerita misalnya termasuk yang dikutip Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Suatu saat ada ustadz itu, saking semangatnya nahi mungkar karena si Harun Rasid sering salah, didatangin. Kata si ustadz tadi, inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Saya akan memberi nasihat Anda, tapi saya agak ekstrim, agak keras. Mohon kamu jangan tersinggung, Anda jangan tersinggung. Anda ya Amirul Mukminin jangan tersinggung. Tapi apa kata Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid? Uskut ya jahil, kamu ustadz bodoh. Terus fa inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Ini saya terpaksa bahasa Arab karena tadi takut kalah sama Abu Jahal tadi. Jadi ini mohon sekali ini kompetisi. Jadi kalau Abu Jahal saja bisa bahasa Arab, masa saya kiai tidak bisa bahasa Arab. Jadi saya tadi itu iya kan di Abu Jahal saja bisa bahasa Arab, fasih lagi tadi. Yang saya kecewa dia sopan ngasihkan mic tadi. Duduknya sudah benar gak sopan tadi sudah benar ya, jadi memerankan Abu Jahal memang harus gak sopan. Tapi semoga berakhir nanti diteruskan jadi Abu Jahal repot. Nah ini kata Harun Ar-Rasyid, inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tentu kita tahu Allah mengutus Musa dan Harun, atau Musa saja yang populer. Musa itu man huwa khairun minka, tentu Musa itu lebih baik ketimbang Anda. Ila man huwa syarrun minni, tentu Fir'aun itu lebih buruk ketimbang saya. Itu saja masih ada aturan faqula lahu qawlan layyinan, kamu harus ngomong yang halus. Kok kamu dakwai saya mau pakai kasar? Akhirnya si fasa kata tadi yang gurunya langsung ustadz, yang ustadz tadi langsung diam dan ngakui kalau Harun Ar-Rasyid lebih alim ketimbang dia. Nah saya harapkan nanti ulumul Quran di setai 3 itu tidak sekedar mengenali mufrodat, tapi mengenali makna terjemah, juga makna yang bisa disimpulkan dari ayat-ayat Qur'aniyah. Sehingga nanti keyakinan saya ya, apapun berubahnya zaman, nanti Quran itu tetap bisa dibaca kalau cara maknani seperti itu. Tapi kalau Anda maknani mufrodat, resikonya adalah mufrodat yang disebut itu kadang sudah tidak ada. Yaitu tadi misalnya wal khayla wal biwala wal hamira litarukabuha wazina. Tentu sekarang kita naik Innova, kita naik mobil, bukan naik khayl, bukan naik biwala. Tapi kalau dimaknani secara tadi, pokoknya ada markup, ada tunggangan yang kita naiki, ada tunggangan, dan kalau kita dapat nikmat tunggangan itu, kemudian kita syukur, litaslahu ala duhuri, ya yang penting semata guru nikmata rabbikum. Ini penting saya aturkan karena saya berkali-kali berdebat juga. Kalau di kota itu kan ada dialog. Bahkan ini mungkin Gus Zafur lebih tahu ya, saya pernah di UI itu pernah disurati sama Masjid Mujahidin Indonesia. Di situ diterangkan kalau sekian terjemahan Kemenak itu salah sekian, miliknya UI salah sekian. Di antara yang diundang itu saya dianggap makili UI. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu karena maknani itu pakai mufrodat, tidak mau pakai ilmu balaghah, tidak mau pakai analisis-analisis yang harusnya terjadi dalam ulumul Quran. Saya punya contoh demikian.
Saya sering belajar kitab namanya kitab Ar-Risalah, karangannya Imam Syafi'i ketika sering surat-suratan sama Abdurrahman bin Mahdi. Kata Imam Syafi'i, Quran itu lisanul Arabi, dan lisanul Arabi itu awsa'ul lisanan, lisan yang paling luas. Sehingga ketika beliau ditanya, kenapa Anda mewajibkan tolabul ma', mencari air, ketika orang harus tayamum di perjalanan? Terus Imam Syafi'i menjawab, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air, itu baru fatayammamu sha'idan thayyiban. Beliau dengan enteng mengatakan, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Orang yang belum pernah mencari tentu tidak bisa dikatakan tidak menemukan, tapi tidak tahu namanya. Jadi kalau dikatakan tidak menemukan, pasti baca sabqit tolab setelah mencari. Kalau belum mencari kok mestinya tidak tahu, bukan bisa dibahasakan tidak menemukan. Nah, saya berharap anak-anak ini karena ditunggui Mbah Mun yang ma'ruf dengan tafsirnya Gus Zofur. Karena Mbah Mun itu murid Said Alawi. Said Alawi punya karangan Takrirat Faidul Khobir yang dikarang Said Alawi dengan Habib Abdurrahman Al-Musawa kalau nggak salah, yang nyarain agamanya Syekh Zamzami. Dulu saya belajar itu juga sama Gus Zofur, karena dulu yang ngajar Mbah Mun sendiri. Saya juga sering menerima keluhannya Gus Zofur di Jakarta, di mana-mana orang analisis Quran itu tidak pakai ilmu balaghah. Ini repot sekali. Karena kalau kita tidak pakai balaghah, maka al-adat yufidul hasra. Kalau dalam kaidah usul fikih, al-adat la yufidul hasra. Ketika Allah pakai kata hitungan, itu belum pasti hasr. Jadi taruh saja misalnya begini, ini yang kisah nyata dalam hadis sahih. Ketika Rasulullah itu memintakan maaf sama orang munafik, terus kata Allah mengingatkan, in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Kata Nabi, jika 70 tidak bisa dimaafkan, wa sa'azidu ala sab'in, ya sudah saya tambahi lebih dari 70. Ternyata sama Allah didahului, maksudnya tidak gitu. Kamu mintakan ampun untuk orang munafik maupun tidak, sama-sama tidak saya ampuni. Sehingga terus ada kaidah al-adat la yufidul hasr. Ini penting dalam ulumul hadis atau ulum usul fikih. Karena kalau nuruti adat, Nabi sering dawuh misalnya man sholal bardan dakhalal jannah. Orang yang sholat pada waktu dua dingin, yaitu subuh dan asar, dakhalal. Terus kamu mau tidak sholat zuhur misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Nabi sering menyebut kebenaran, misalnya kebaikan adalah ini. Terus kamu tidak akan melakukan kebaikan yang lain, tentu tidak mungkin. Ini masalah-masalah yang menurut saya serius semenjak ada banyak ormas-ormas yang sidik-sidik katanya kembali ke Quran dan apa? Hadis. Itu, tapi kalau guyonannya orang-orang pesantren, ya kamu saja yang kembali, karena keluar Anda terlalu jauh. Kalau kita tidak perlu kembali, wong sudah di dalam katanya. Yang keluyuran kemana-mana kan kamu, kalau kita tidak pernah kemana-mana. Jadi ngapain kita yang kembali, Anda saja yang apa? Kembali. Jadi ini penting ya, penting sekali. Karena pengalaman saya di Jogja, pengalaman saya di Jakarta ketemu orang macam-macam itu, memang pernah ya di Jakarta pernah ada satu acara. Ya acara seperti ini. Itu yang datang seorang kiai yang ya biasa pakai sarung, ada yang pakai celana. Itu pas mulai pegang mic ada separuh hadirin keluar. Alasannya gampang, belum tidak pakai sunnah Rasul, karena kiainya tidak cingkrang. Itu sudah keluar separuh. Ketika saya ditanya, Pak, kenapa Anda masih mendengarkan mereka? Mereka tidak mengikuti sunnah Rasul, mereka tidak cingkrang. Kata saya gini, Rasulullah itu hafal Quran, dan saya kebetulan saya hafal, jadi saya sudah mengikuti sunnah Rasul. Jadi kalau Anda ingin sunnah Rasul kayak saya harus hafal Quran. Kalau motong celana itu gampang, kata saya. Kalau motong celana itu gampang, kata saya. Itu kan murah sekali dan mudah. Itu mikir dia, ternyata mereka bilang sunnah Rasul itu hanya jenggot, cingkrang, wayoh bila ada tambahnya itu. itu Lah ini saya tantang anak-anak Anwar 3 supaya ngikuti sunnah Rasul yang keren, yang tantangannya berat, yaitu hafal berapa Gus tadi 3 juz itu. Itu saya tuh sering protes sama anak-anak. Itu nanti kalau ketemu malaikat Jibril, Anda dianggap mengikhtisar Quran. Masa Quran 30 juz jadi 3 juz. Itu kan kayak kitab Mukhtasar Jiddan, jadi dari kitab besar terus diringkas.
Saya tidak bisa bayangkan kalau Anda nanti ditanya malaikat Jibril, kenapa Quran saya turunkan 30 juz jadi 3 juz. Ya tapi karena ya itu tadi, karena saya yakin Gus Zofur orang alim itu tadi kaedahnya itu malah yudroku kullu la yudroku kullu. Kalau nggak bisa semua jangan sama sekali. Ini sekedar pengalaman untuk anak-anak. Kalau di pondok Quran itu sampai dari sekolah itu buatan berani. Karena dikira kayak sudah sampai 30 juz. Memang pondok Quran itu unik. Anak-anak itu bisa lanya juz 12, juz 13. Tapi juz amma itu tidak hafal. Karena ketika menghafalkan itu tidak kober ngapalkan yang juz amma. Memang hafal betul juz 7, juz 8. Tapi juz amma kadang nggak bisa. Wadduha kadang nggak bisa. Imam Mitraweh kadang nggak bisa dia, karena dia surah kober, karena ngapalkan Quran itu kan berat. Pernah suatu saat saya itu tahlil jejer santrinya bapak itu, dia tahlil kulhu, dia tahlil kulhu, itu juz 30, kayak apal 30 aja gitu. Jadi untuk baca kulhu itu memang harus urut setelah melewati juz 1, juz 2 sampai juz 30. Sampai seperti itu, gayanya mau kulhu kayak wes apal juz 30. Sehingga di pondok Quran tuh gak ada yang berani terus juz 30, karena kesannya kan sudah. Iya, jadi itu tradisi yang mungkin mungkin beda itu. Saya sendiri juga gak seneng kalau ada santri kok terus juz 30 itu kok melete itu kok sudah. Nah ternyata di sini saya ketemu santri-santri yang jurus juz 30 terus ini. Wah ini menurut saya ini agak masalah dalam tradisi saya, dalam tradisi kami. Jadi ya itu tadi, karena cara pandangnya beda. Jadi cara pandangnya beda. Tapi saya berkeyakinan, memang saya sering ketemu Gus Iit, adiknya Gus Zofur. Beliau sering cerita ke saya, Gus kalau bisa nanti sarang itu semacam kayak Islamic Center. Karena kita tahu semua kayak apa alimnya Gus Najih, kayak apa alimnya Gus Zofur, alimnya putra-putra Mbah Mun, sesuai bidang spesifikasi ilmu masing-masing. Saya sering nasihati yai bahwa semuanya itu ada ilmunya. Tadi misalnya Anda tidak tegas sama orang fasik, itu ya ada ilmunya. Karena mungkin kita tawaduk, la nadri ma yuhtamu bihi, kita tidak tahu si fasik tadi yuhtamu bi apa, kita tidak tahu. Kita sendiri nggak pernah yakin kalau kita nuhtam misalnya bihusnil khotimah. Saya kalau di Jogja ketemu orang liberal, ketemu orang macam-macam, saya pakai ilmu itu. Tapi kalau saya ngaji di pesantren pakai ilmu at-tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Kalau santri baik ya tak puji, kalau yang enggak baik ya. Tapi yang jelas enggak tak saboyong. Karena pondok saya bilang enggak punya adat boyong. Kata bapak, hak kena keramat, santri sembeling dilalap boyong, tapi jegeman boyong gitu. Jadi berarti karena kalau musuhnya boyong berarti tidak keramat, karena pakai kriteria fikih tadi, pakai. Ini penting saya aturkan karena jangan sampai khazanah kearifan wali songo yang kancanan orang macam-macam. Ada 7 hari ya diterima, 40 hari ya diterima. Zaman itu ya nggak diterima sebagai khurafat bid'ah ya enggak. Sehingga menurut saya wali songo itu adalah panutan di mana itu semuanya diselesaikan bil ilmi. Bukan karena emosi aksi reaksi, itu enggak, semuanya bil ilmi. Saya pernah baca kitab Al-Minanul Kubro karangannya Imam Saroni. Beliau cerita sebagian ilmu itu sudah keluar dari afdoliyah karena satu kondisi. Misalnya sebaiknya amal itu sirran. Tapi kenapa guru-guru kita Mbah Mun sendiri sering pengajian besar, Gus Zofur, banyak lah yang mau acara besar. Saya sampai sekarang nggak pernah punya acara besar. Wiling-wilingan saya yang pengagum sirron gitu. Tapi ternyata di kitab-kitab kita, kata Abdul Hasan Asadili mengatakan a'linu bito atikum kama yatadhaharu ghairukum bil ma'asiyah. Maksiat di Jakarta di mana-mana begitu ekstrim, dangdut begitu terbuka, diiklankan besar-besaran. Tapi kalau pengajian nggak besar-besar, dulu itu pengajian itu nggak ada yang besar karena mahal. Dulu orang soleh itu ciri utamanya adalah khifatul ma'unah, biayanya sedikit. Sekarang karena mereka besar-besaran menyebarkan maksiat, kita akhirnya kata Abdul Hasan Asyadili, kamu kalau to'at harus iklan, a'linu bi to'atikum, kalau to'at harus dipertontonkan. Sehingga seneng saya misalnya tadi dipertontonkan anak-anak ahli bahasa Arab sampai Abu Jahalnya saja bisa. Wah itu kan satu prestasi yang luar biasa. Kalau Abu Jahalnya saja alim, apalagi yang tidak Abu Jahal. Apalagi Abu Jahalnya tadi sopan, wah itu bagus sekali itu.
Itu pasti Abu Jahal kecewa itu diperankan orang yang sopan. Itu udah gue banget katanya. Itu pasti kecewa. Abu Jahal itu pasti kecewa. Jadi ini penting ya, karena kita punya guru yang al-mutabakhir seperti Mbah Mun, seperti Gus Zofur. Jadi kita harus baca kitab itu banyak. Oke, ada haram yang kita tegas, ada halal yang kita tegas. Misal al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi selalu ada masalah yang wa bainahuma umurun mustabihatun. Ada sesuatu yang memang dari awalnya nggak jelas. Kalau sesuatu itu nggak jelas, kita harus bersikap nggak jelas. Jangan sesuatunya nggak jelas, kita sikapnya jelas. Ini penting kolaborasikan karena sekarang tuh orang banyak yang ekstrim dengan dalih ilmu. Kadang dengan dalih qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Itu pesannya Sayyidina Umar. Kalau bisa jangan, karena makna yang tasreh, makna yang eksplisit, makna yang sorry seperti itu, jangan-jangan subjektivitas Anda. Seperti tadi si Ustaz tadi, ketika dia tegas, dia seakan-akan bawa mandat Tuhan, kalau saya harus ulil haqqa walau kana murron, misalnya seperti itu. Tapi setelah diingatkan Harun ar-Rasyid bahwa Musa yang termasuk Abdul Khalqi tentu, termasuk orang-orang pilihan, ternyata masih disuruh sopan hanya kepada siapa? Fir'aun, yang jelas tolong. Ini pelajaran bagi kita, makanya saya ketika datang di acara Mbak Najwa itu, mungkin yang saya agak beda, itu kalau Pak Quraish Shihab, kata Mbak Najwa itu kan kalau cerita nulis buku katanya kami, karena takut kalau bilang saya tidak mewakili guru-gurunya, tidak mewakili ulama-ulama dulu. Tapi kalau anak-anak Anwar 3, tidak harus seperti itu, boleh nggak apa-apa kata saya. Jagani nak salah itu, sing salah sampai antok itu. Itu kalau musonep ngarang kitab bilang kami, itu Gus Zofur ke bawah nanti. Jadi saya itu dalam konteks itu tidak sependapat, karena resikonya tinggi sekali itu. Misalnya ngarang bahasa Arab bilang kami sebenarnya tadi yadun anta saro ala rosi anak itu kan, itu fatal sekali. Terus ini yang terakhir, karena saya tabaruk sama para sahabat. Ketika tahun kedua, tadi Gus Zofur menyinggung perang Badar. Ketika tahun kedua, itu baru kedua dari Hijriah, itu para sahabat itu sudah banyak yang hafal Quran dan faham, padahal baru tahun kedua. Yaitu yang bawa itu Mus'ab bin Umar. Itu ketika Rasulullah mau perang Badar dan istasyarah, meminta musyawarah sama orang-orang Ansor, istasyarul Ansor. Karena orang Ansor itu hanya punya kompensasi, jika engkau ya Rasulullah ke Madinah, Yasrib dulu, maka kita akan melindungi engkau sebagaimana kita melindungi nisa'ana wa abna'ana. Tapi masalahnya perang Badar itu Rasulullah harus keluar dari Madinah. Rasulullah sehingga khawatir jangan-jangan orang Ansor tidak berkomitmen dengan perjanjian itu, karena itu di luar apa? Perjanjian, karena sudah keluar dari Madinah. Ketika istasyarul Ansor, apa kata itu? Miqdad bin Aswad, ada yang nulis Miqdad bin Amr, karena bapaknya namanya Amr, cuma dia masyhur disebut Miqdad bin Aswad. Ada rawi yang mengatakan itu Sa'd bin Mu'adz, tapi yang jelas itu Miqdad bin Aswad. Ini ingat ya, tahun kedua dari Hijriyah. Apa kata Miqdad? La naqulu laka kama qalat Banu Israil fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, kamu jangan khawatir kalau kita ini pecundang kayak orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu kurang ajar sekali. Mereka yakin kalau Musa itu orang hebat, dan tentu Allah adalah zat yang super, ala kulli syai'in. Kalau Allah itu superior, kemudian kamu kenapa susah-susah ngajak kita? Buat jenengan sama Allah datang lawan Jababiro, tak tunggu beritanya. Itu kadang-kadang santri sekarang ya kayak Bani Israel. Itu kalau ngerti kiainya keramat, misalnya Gus Zofur lari seminar keramat, terus kiai gue sudah serasa diaturi gitu. Jadi kadang keyakinan itu ya salah. Seperti tadi, Nabi Muhammad itu para pangeran, perang rasa dibantu, kan bisa melibatkan Jibril, Israel, kan selesai. Itu bisa fatal kalau seperti itu. Banyak loh kiai-kiai keramat ngeluh itu karena santrinya terlalu kultus keramat, terus santrinya orang mikir kiai ini buatan nyindir, fakta gitu, terus biasa mawon. Dan terus menurut saya itu tradisi yang salah. Kalau di Sidogiri itu santri yang paling miskin itu, misalnya
akhir sana. Tapi nggak perlu ditiru, Gus Dur itu orangnya ikhlas, nggak perlu ditiru. Itu misalnya santri satu sih urunan 10.000-an, 20.000-an diaturkan gurunya. Karena adat Madura itu panen jagung ya gurunya punya hak, panen apa saja ya gurunya. Itu tidak nunggu kaya. Kalau adat sarang kan tidak nunggu jadi alumni, jadi kaya baru ingat kiainya. Itu kalau tepahan kiainya sudah meninggal kan terus repot gitu. Itu kata orang tadi siapa itu Mikdad bin Aswad. La naqulu laka kama qalat Banu Israil. Fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Tapi silahkan ya Rasulullah, engkau berangkat. Kita akan mengikuti engkau ikut perang. Artinya apa? Mereka bisa memahami Quran meskipun itu kisah tentang Bani Israel. Mereka tahu sindiran Quran, mental yang benar kayak apa, yang salah kayak apa. Dan itu yang ditiru kitab Fathul Mu'in. Misalnya kitab Fathul Mu'in menulis begini. Misalnya ya, wa tusannu misalnya as-sholat binasatin atau wa yusannu nasatun di sholatin. Disunatkan kalau mau sholat itu sumringah, kelihatan happy, kelihatan senang. Wa yusannu nasatun di sholatin. Terus di penjelasannya sederhana. Fa inna Allaha ta'ala dzamma li tarikihi wa qala wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mau sholat itu harus kelihatan sumringah, happy, kelihatan senang, isyek, bronto mau sholat, mau ketemu Allah munajat. Karena Allah itu mengkritik orang yang meninggalkan nasyat. Yaitu kalau mau sholat aras-arasan. Terus beliau menyitir wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sehingga ketika kita baca tentang orang munafik, bukan berarti itu orang munafik di sana, kita di sini. Seakan-akan kita terbebas dari sifat orang apa? Itu bukan da'bu ulama'ina, bukan ahwal ulama'ina. Ahwal ulama kita ketika baca Quran adalah otomatis kita memahami. Dan memahaminya itu bisa mafhum yang luar biasa kayak tadi. Kayak yang saya ceritakan tadi Harun Ar-Rasyid, kayak siapa tadi Mikdad bin Aswad, dan kayak tadi Fathul Mu'in misalnya. Sama dengan model-model karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau ngarang kitab itu sebenarnya sederhana. Setelah kita teliti itu semuanya ya sederhana sekali. Artinya ayat yang dikutip itu sering kita baca. Tapi beliau secara indah, secara menakjubkan, itu bisa ngambil kesimpulan yang luar biasa. Saya punya kitab Mufrodat yang dikarang oleh beberapa ulama, dan beliau cerita tentang kehebatan Sayyidina Ali dalam menafsirkan Quran. Kata Sayyidina Ali, saya tidak bisa membayangkan dahsyatnya angin ketika mengobrak-ngabrik kaum Mu'ad. Karena anginnya angin balilo, katanya gak terkendali. Ya, karena Allah punya tradisi begini, kata Sayyidina Ali. Wa im min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Segala sesuatu itu terukur dan saya turunkan juga dengan ukuran yang pas, biqadarin ma'lum. Tapi ketika Allah mensifati angin yang untuk kaum Ad disebut birihin sorsorin atiyah. Atiyah maknanya balilo, pakai tak. Ya, pakai tak. Terus yang sebagian ayat tentang Nabi Nuh. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Togo itu maknanya lacut. Jadi air sudah gak terkendali, kayak di luar kendali malaikat. Sudah togo, sudah balelo. Saking balelonya yang main hantam saja, kata Sayyidina Ali. Sehingga dua ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya banjir karena diredaksikan toghal ma'. Begitu juga betapa dahsyatnya angin karena disebut birihin sorsorin atiyah. Jadi yang namanya atiyah itu pakai tok, ini ain tok ya, ini yang pakai apa? Ain alif ta. Jadi dari mufrodat ini kelihatan bahwa benar-benar dahsyat. Karena Allah punya adat segalanya terukur. Ternyata di situ disebut tohornya semuanya sudah keluar dari apa? Ukuran. Ini saya mohon sekali karena anak-anak Anwar 3 ini menangi Mbah Mun, menangi Gus Sufur. Saya sendiri diminta beliau bantu ngajar di sini. Jadi saya mohon sekali karena ini banyak ya nabi al-ilmi lah, banyak sumber-sumber ilmu. Tolong sekali dimanfaatkan yang baik. Terutama anak-anak yang di muhadharah ini kajian-kajian fikihnya itu harus dihafalkan. Karena hafal ini sanad kita. Dulu Mbah Mat itu ngaji sama Syed Umar, kakaknya Syed Abi Bakar Sato. Memang semua kitab itu harus mahfudz, harus dihafal. Saya sendiri dengan Gus Zufur itu yang mendapat barokah muhafadzah zaman sekolah. Dulu kalau nggak muhafadzah itu nggak naik. Tapi ya dulu bisa diakali ternyata itu.
Dulu Mbak Fakih itu ahlinya Faati. Jadi kalau ada orang anak gak naik ditanya, "Song kena munggah pening di gitu terminal, Mbah." Ngoten niku Mbak Fakih terus diunggahno, kata beliau, "Nak nganti ning terminal dadi wong nakal aku sing kedosan." Mergo tadi mayu adi ilal haram nggih. Haram. Sehingga dulu masyhur kalau anak-anak tidak naik itu sudah kong kali kong. Oh nak takoki muni ning terminal ya. Karena kiai itu mesti pantangan. Taman kalau nggak percaya coba aja. Anak yang nakal mau boyong terus disowankan Gus Zofur. Gus, nak jenengan boyong balik mereman malih. Mau mikir, mesti kiai itu mikir. Tapi jangan pakai loh. Ini kan cerita dulu. Sehingga anak-anak yang nggak mukhafadhah itu mesti ada yang anak-anak lugu ditanya Bapak. Kalau nggak naik ning dijong gebale ini, masya Allah, alhamdulillah. Ya ora munggah tenan. Jadi cara pandang kiai. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.